the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo, Apa kabar hari ini? baik banget. Kontennya adalah menasihati dan menutupi. Menasihati dan menutupi aib saudara sendiri atau saudara muslim atau siapapun di sekitar kita. Kita nggak boleh membuka aibnya. Setelah itu ini saya baca langsung ya. Al-mu'minu yastur wa yansuh wal fajiru yahtaku wa yu'ru. Seorang mukmin menutupi aib saudaranya, namun selanjutnya menasihatinya. Sedangkan orang fajir membuka aib saudaranya dan mencelanya, mengkritiknya di hadapan orang banyak. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Saya lanjutkan. Mas Haidar tahu nggak itu apa namanya aib itu apa? Tahu. Apa? Jelek. Ya, kejelekan saudaranya Iya. yang kadang-kadang belum tentu juga jelek kayak gitu kan. Iya. Jarum jam masuk berdetak sama setiap hari, setia pada bilangan 60. Tidak lebih cepat atau tidak boleh lambat. Hanya saja kadang perasaan kita yang salah tangkap merasa lebih cepat dari biasanya. Kadang-kadang kalau kita punya masalah atau tidak ingin ketemu seseorang yang memang ingin mencelakai kita, itu waktu begitu cepat sekali, ya kan? Seperti kerja juga. Oh, besok masuk ke dunia kerja, aku harus ngantor. Gitu waktu cepat sekali. Kalau Mas Haidar gimana? Sekolah juga gitu kan? Ya, oh sudah hari Senin kayak gitu. Padahal minggu ini sehari tapi kok cepat sekali kan gitu kan. Ini Sabtu ini juga gitu, ini weekend tapi kok cepat sekali kan gitu kan. Ya, ada yang bilang I hate Monday. Ya, apa artinya? Saya benci. Hari Senin. Ya, saya benci hari Senin karena kembali ke rutinitas lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika kegiatan sangat padat, seolah putaran jam itu tidak seperti biasa. Sangat cepat, asiknya menjalani aktivitas membuat putaran demi putaran berlalu tak terasa. Tapi ada juga yang merasa berat karena ada masalah-masalah kan gitu. Saat itu kita baru sadar begitu berharganya waktu. Badan, pikiran, semua terfokus pada pekerjaan. Terfokus dalam target dan cita-cita. Kadang ingin rasanya untuk sejenak rehat dalam ibadah, berangan bisa menyempatkan waktu memberi bagian untuk akhirat. Di saat keringnya hati, semangat ibadah itu menguat. Tekad semakin bulat, namun padatnya agenda mengurus semua itu, pikiran sangat penat, badan lelah, semua terasa dalam paksaan arus putaran waktu. Istirahat pun tak sempat, waktu berlalu begitu cepat. Ironisnya, ketika waktu longgar datang saat lapang, tiba-tiba bingung mau berbuat apa, seakan tidak ada agenda penting yang harus dilakukan, seakan tidak pernah merasakan kesibukan, liburan saat santai, itu yang ada. Membuang waktu yang kadang berjalan sangat lambat, jarum jam malas pula untuk berputar, layaknya untuk berkegiatan, tubuh layu, mata pun sayu. Pandangan kosong, jiwa menerawang, tidak sengaja ingat saat sibuk ketika tidak ada waktu. Tekad kuat beramal untuk akhirat itu tiba-tiba melemah dan lenyap. Besok sajalah beramal gitu. Perjalanan masih panjang. Pada bertobat, insya Allah sekarang jadwal refreshing, memulihkan tenaga, melepas penatnya badan dan pikiran. Semangat ibadah insya Allah nanti kalau sudah tua, saat anak-anak mapan dan berkecukupan, besok-besok saja ngajinya ya gitu ya. Besok-besok saja belajar agama. Nah, selalu kayak gitu. Toh masih muda juga, ngapain belajar agama? Nanti kalau sudah tua aja, ya kalau kita mati tua, ya kan? Oke.
Semangat malah khawatir nanti bosan ketika tua. Allahu musta'an. Allah semata tempat memohon pertolongan. Cobalah bertanya pada diri, kapan dahi ini menyentuh bumi, kapan tangan ini menengadah ke langit. Kapan jiwa ini takut kepada Allah, kapan hati ini khusyuk mengagungkannya. Bilakah kesempatan bermajlis ilmu, menuai rahmat, menggapai damai, seandainya ada waktu sedetik saja. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Saat kesempatan sudah terlewati, hanya bisa berangan dan berandai-andai. Sekiranya waktu itu mundur beberapa saat, walaupun sedetik saja, barangkali bisa bermanfaat bagi diri. Namun sayang, penyesalan itu seringnya saat penyesalan tiada berguna. Orang selalu menyesal ketika semuanya udah berlalu. Betapa meruginya orang-orang. Tidakkah mendengar Allah telah berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke bumi ya Allah, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan lagi. KS Al-Mu'minun 99 ayat 100 sampai ayat 100. Padahal mati tidak kenal usia. Bukan hanya lanjut usia, mati duluan. Mati pun tidak unconditional, ya, tidak mengenal kondisi. Nyatanya banyak orang yang sehat, gagah, mati mendadak. Mati juga tidak pilih keadaan. Tidak terhitung orang yang mati dalam saat sedang bermaksiat. Oh my God, waktu minum minuman keras, Homer meninggal. Masihkah beragam mati setelah bertobat? Masihkah berangan mati setelah bertobat? Percuma kalau sudah seperti itu. Memang sangat penting saling mengingatkan tentang waktu, karena betapa kita sering lupa dan terlena saat sibuk bekerja. Kita terbuai dengan target dan cita-cita saat waktu kosong. Kita terbius dengan angan-angan hampa. Lalu kapan ibadah itu bisa terwujud? Kapan beramal untuk akhirat? Padahal akhirat adalah tempat tinggal abadi, mestinya diutamakan daripada kehidupan yang semu. Sepentingkah apa target pekerjaan itu sehingga menggeser kepentingan beribadah? Senyaman apakah rileksnya istirahat sehingga menyisihkan ketenangan yang hakiki dalam jalan menuju surga yang abadi? Pantaskah para sahabat bersemangat untuk saling berwasiat untuk menjaga waktu? Demikianlah kebiasaan para sahabat. Nasihat demi nasihat dalam majelis mereka bukan perkara sia-sia. Secara khusus nasihat tentang menjaga waktu. Sahabat Abdullah bin Hizbul Abdul Madinah mengatakan, dahulu dua orang dari sahabat Nabi apabila bertemu tidaklah mereka berpisah sampai salah satunya membacakan kepada yang lain, wal asri innal insana lafi husri, ya demi masa. Kemudian saat salah satunya mengucapkan salam yang lain, riwayat At-Tabrani disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani dalam Asy-Syahihah. Sungguh ayat-ayat yang agung, seharusnya bagi setiap muslim selalu merenungkan, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran.
terjemah KS Al-Ansor 1 sampai 3. Jangan ada penyesalan nantinya. Seandainya ada waktu sedetik saja, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar selamat dari kerugian dunia. Jadi kita akhirat nanti kita akan selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang nasihat-nasihat, atau jangan sampai kita membicarakan aib saudara muslim kita. That's all about this content for today. Have a nice morning. See you next time at the same time and same channel.